يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Al-Imam Syafi'i membagi malam itu dibagi menjadi 3. 4 jam yang pertama digunakan untuk belajar, 4 jam yang kedua digunakan untuk tidur, 4 jam yang ketiga digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kita, kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika Nabi SAW itu memakruhkan, tidak suka begadang malam. Rasulullah SAW tidak suka terhadap orang yang begadang malam yang tidak ada manfaatnya. Artinya kita dulu tidur cepat. Habis isya tidur, nggak boleh bincang-bincang yang tidak berguna. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika orang tidur malam hari tidur, maka haror dari kolbu, panas dari kolbu itu semua masuk ke maidah, ke perut besar, kemudian mencerna makanan. Orang kan tidurnya miring, kanan apa kiri? Kanan, nah betul, miring ke kanan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, tujuannya agar semua makanan menetap di dalam perut, tidak tumpah ruah, karena kolbu letaknya agak miring ke kiri, jadi agar makanan tidak menumpai kolbu sehingga kolbu menjadi sesak. Padahal ketika kita tidur semua organ, hampir semua organ istirahat kecuali kolbu. Kalau kolbu istirahat kita mati, ya kan? Makanya kolbu nggak istirahat. Panas kolbu, panas jantung itu masuk ke dalam perut dan mencerna semua makanan yang ada. Mencerna semua makanan yang ada. Meskipun waktu itu antum masukkan sesuatu yang alami, pasti tercerna. Yang alami loh ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Sesuatu yang alami yang berasal dari tanah, saripati tanah, pasti hancur. Yang non alami maka tidak hancur, lama dicerna. Meskipun daging kambing, bahkan batu. Pernah dengar dulu di Cilacap ada orang yang makan batu? Satu hari satu besek, setengah besek ya. Batu-batu kecil segini, ditelan saja, bukan dikunyah, bukan. Kan batu nggak dikunyah, ditelan saja. Waktu itu saya datangi dia, waktu ketemu di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Saya tanya, Pak gimana cara makannya? Dia makan telan. Nah yang saya tanya, karena saya pengobat jadi yang saya tanya adalah prosesnya kan. Ketika buang air besar paginya gimana? Kayak coran. Kayak adukan apa? Orang aduk itu loh apa? Coran itu. Itu hasil buang air besarnya seperti itu katanya. Ini artinya batu itu bisa hancur dikarenakan pemanasan. Bukan, jadi antum jangan bayangkan yang namanya mencerna makanan itu adalah kayak di blender, menggiling, bukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, dipanaskan. Kok bisa hancur? Neraka. Ketika antum dimasukkan langsung hancur. Itu karena panas, bukan digiling loh antum loh. Ya, panas api neraka. Dan panas perut kata Ibnu Qayyim itu panasnya luar biasa, sangat panas. Makanya kalau sampai antum kekurangan pelumas cairan, lambung itu akan jadi radang. Ya, kalau antum kurang tidur, maka makanan tidak bisa tercerna. Panasnya luar biasa. Makanya ketika malam hari antum lebih dingin, butuh selimut daripada di siang hari. Antum tidur siang hari ini, banyak orang yang tidur di siang hari di musola nggak pakai selimut. Coba kalau tidur malam hari, pakai selimut. Kenapa? Sebagian besar panas masuk ke dalam perut dan mencerna makanan. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Dia hancurkan makanan. Jadi permasalahannya bagaimana kalau kita tidurnya kurang? Maka makanan tidak bisa dicerna. Gula pasir walaupun dia kecil, lembut, imut, manis, tapi dia diproses sampai 400 derajat Celcius. Jadi sudah non alamiah lagi. Maka dia tidak mudah untuk dicerna. Daging kambing boleh jadi hanya hitungan menit dia bisa hancur. Tapi gula pasir tidak cukup waktu 2 jam. Ini gula pasir, belum yang lain. Belum bahan tambahan pangan yang lain yang non alamiah. Kenapa? Karena tubuh kita itu alami. Khalaqal insana min
dibitin, manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi kalau ada sakit kurang dan lebihnya, ya kekurangan itu mengambil dari tanah itu sendiri, dari bahan bakunya kita. Kemudian setelah makanan menetap kemudian dicerna, kita bangun. Ini kan kita sendiri. Kalau kita kurang tidur makanan tidak tercerna. Kalau kita kurang tidur angin akan masuk. Kan kita sendiri tuh. Bagaimana pola hidup kita sendiri kan? Kemudian bangun jam 2:30 atau jam 3. Kemudian mandi atau wudhu. Maksudnya dalam membersihkan diri. Kalau sekiranya kita mandi, maka membersihkan. Kan tadi bisa ada pembakaran tuh. Pembakaran makanan. Kemudian ampasnya keringat dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Ketika kita mandi maka menyegarkan badan dan menghilangkan sumbatan. Maka biasanya orang Jawa dulu syarat orang awet muda adalah mandi pagi kan itu ya. Mandi pagi. Bukan mandi siang, mandi pagi. Makanya mandi pagi jam 3 lah, jam 4 lah atau mandi mau subuh itu kan mandi. Kalau kita biasanya cuci muka maka awet tua bukan awet muda. Ya kan? Cuci muka doang soalnya wudhu doang. Mandi. Kita dianjurkan mandi. Itu memberikan manfaat. Kemudian setelah itu menggerakkan badan. Kenapa menggerakkan badan? Bagi orang yang sholat malam biasanya sholat malam. Dan sholat malam itu kata Imam Ibnu Qayyim, sholat itu adalah menggerakkan tubuh. Mengolahkan raga, menggerakkan tubuh sholat itu. Olahraga yang paling sempurna, sholat. Menggerakkan tubuh. Ketika kita gerakkan tubuh kita, maka kalau ada sisa-sisa makanan yang tidak tercerna, maka dia akan tercerna lagi dengan gerakan tersebut. Setelah itu istirahat lagi, tidur sebentar, baru sholat subuh. Gitu kan? Jadi bagaimana kalau kita tidak bangun pada jam 3 pagi? Ya paling tidak ya awet tua lah. Artinya bangun pagi, bangun 1/3 malam terakhir itu paling tidak untuk tubuh itu awet muda. Itu awet muda. Memperbaiki sel-sel tubuh, regenerasi sel. Kemudian tidur lagi sebentar, kemudian baru bangun sholat subuh. Sisa-sisa yang belum, kemudian baru di sholat subuh kan gerak lagi. Habis subuh nggak boleh tidur. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya tidur itu tidak di malam hari tidak boleh pada dua waktu. Habis maghrib sampai isya nggak boleh tidur dan habis subuh sampai terbit matahari nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Kenapa? Agar sirkulasi yang tadinya kan kita baru mencerna makanan, agar terdistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian waktu duha, akhir waktu duha adalah akhir pengiriman nutrisi ke seluruh tubuh. Kita punya 360 persendian, 524 tulang. Ibnu Qayyim sebutkan dalam bukunya Miftah dari Sa'adah. 524 tulang, 360 sendi yang semuanya membutuhkan nutrisi. Ya, dengan sholat duha maka terkirim semua makanan. Bagaimana yang nggak sholat duha? Tulangnya gampang keropos gitu aja dah ya, gampangannya. Nah, ini dari sisi urusan tubuh nih ya. Tapi antum jangan diniatkan saya mau sholat duha biar awet muda ya enggak, biar tulangnya kuat ya enggak. Itu mah efek saja, ya kan? Karena pembahasannya kan sehat dari diri kita kan. Ya. Kita belum bicara bagaimana ketika makanan masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terpecah menjadi 4 cairan. Yang satu darah. Cairan kedua cairan kuning yang nanti masuk ke dalam empedu, kemudian digunakan untuk melapisi lambung, perut agar tidak radang ketika masuknya panas dari jantung untuk masak makanan. Ketiga cairan hitam yang ditempatkan di tihal atau di limpa perut kecil yang digunakan untuk memberikan kekuatan untuk mendistribusikan seluruh makanan. Kemudian yang keempat balgom, dahak atau kotoran yang nanti jadi buang air besar, jadi keringat, jadi reak, jadi penyakit itulah. Dan tapi pasti jadi 4, nggak mungkin nggak. Dan padahal yang terakhir ini, yang keempat ini penyakit. Nah kalau kita tidurnya kurang, itu kebanyakan jadi reak, jadi balgom. Reak dan atau balgom ini nanti ketika dicek
Ketika dipegel di sini namanya kolesterol, ketika di sini namanya jantung koroner, ketika di payudara namanya kanker tumor payudara sampai menjadi kanker, benjolan, itu balgom namanya. Berasal dari sisa makan yang tidak tersisa. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Terus bagaimana caranya agar kita tidak punya balgom, tidak punya reak, tidak punya dahak? Kan begitu ya. Kalau darah, cairan hitam, cairan merah kan udah sehat tuh. Gak perlu ada dahak, gak perlu ada kolesterol, balgom ya, reak. Pengen tahu gak caranya? Gak usah lah ya. Bagaimana makanan itu tidak menjadi dahak dan reak, itu syaratnya cuma satu. Mati masuk surga. Karena di surga ketika kita makan gak jadi buang air besar, gak jadi buang air kecil, dan gak jadi, betul gak? Gak jadi ingus, gak jadi dahak, gak jadi reak. Pasti itu. Kalau gak percaya coba. Ya, bagaimana kalau di dunia? Gak ada, di dunia pasti. Meskipun minum madu ya jadi dahak, ada dahaknya. Meskipun korma ada dahaknya, meskipun nasi ada dahaknya. 4 itu ada. Bagaimana kalau biar tidak ada, gimana caranya? Ya itu tadi, mati masuk surga. Di surga apapun yang kita makan gak akan ada yang jadi dahak. Siap? Itu begitu maksudnya. Kemudian darah ini disimpan di dalam kabid, kata Imam Ibnu Qayyim. Kabid itu artinya hati. Kemudian dipecah menjadi 2. Sebagian darah digunakan dipompa jantung kemudian mengalir ke seluruh pembuluh darah, sebagian lagi diturunkan ke dalam kilyah, 2 ini ginjal namanya, kemudian dikirimkan ke duhar tulang punggung. Sebagian oleh duhar kemudian naikkan ke dimak, namanya al-muh. Fa inna dimak wa huwal muh, artinya sumsum yang disimpan di dalam otak, yang digunakan untuk memberikan sumsum ke seluruh tulang dan persendian. Kemudian sebagian lagi diturunkan di dalam sulbi. Yang di sulbi kenapa? Yakhruju min baini sulbi, nanti keluarnya dari sulbi untuk membuahi sel telur yang turun dari taroib. Fal yangdurul insanu mimma khuliq khuliqu ila mimma min dafik yakhruju min baini sulbi wa taroib. Yang keluar dari sulbi digunakan untuk membuahi apa yang keluar dari taroib. Jadi sebagian jadi sperma, sebagian jadi sumsum. Pertanyaannya, bagaimana kalau makanan tersebut tidak tercerna? 1 kurang darah, 2 kurang sperma, 3 kurang sumsum, begitu kan? Bagaimana kalau seseorang kurang sumsum? Ya dijamin tulang belulangnya lemah. Bagaimana kalau kurang sperma? Ya mohon maaf, banyak orang yang kasusnya tidak punya anak. Hari ini kaum muslimin banyak. Hampir semua klinik yang paling banyak pasien adalah keturunan. Kenapa? Mereka kerja sampai malam, plus lemburan. Kenapa lembur untuk anak dan istri, tapi belum punya anak? Ini fakta loh, ya kan? Kerjanya sip tapi nggak sip. Saya kerjanya sip sinse, tapi nggak sip berarti ya? Sip, enggak, maksudnya nggak sip, nggak sip kok sinse. Enggak sip tapi enggak sip maksudnya. Iya sip tapi enggak sip. Ya itu. Sip tapi enggak sip. Enggak, saya tidak menganjurkan orang agar tidak. Oh bagaimana kalau begitu saya enggak boleh kerja sip. Sip. Kerja sip boleh. Kerja sip boleh. Tapi kalaupun kerja sip maka harus sip. Artinya bahagia, happy gitu ya. Maka banyak orang yang tidak memiliki keturunan demikian. Kenapa? Gimana dapat sperma? Gimana caranya dapat sperma? Banyak pasien kemudian saya anjurkan, sudahlah Pak, kerjanya ada liburnya nggak? Ada. Libur kapan? Sabtu Minggu. Itu nginep di hotel itu tuh. Digunakan untuk nginep. Sabtu Minggu digunakan untuk tidur, digunakan untuk ngetik, kerjaan rumah dibawa. Bagaimana bisa punya keturunan? Saripati makanan nggak ada, saripati makanan nggak ada, sperma nggak ada, sumsum nggak ada. Sumsum nggak ada, darah nggak ada juga. Ini apa isinya? Padahal tujuan kita makan kan cuma 2, menegakkan tulang punggung sama biar menjadi sperma untuk generasi keturunan kita. Lah kalau kita makan tuh bikin tubuh kita juga lemes, nggak punya keturunan. Lah terus tujuan makan apa? Kan begitu? Nggak bisa tercerna. Berarti dari kita sendiri juga. Dari kita sendiri juga.
finalnya terakhir sholat duha tadi. Ya kalau ada saripati makanan. Kalau antum kebanyakan makan gula pasir itu bisa dicerna. Kalau menggunakan kalium kalsium. Kalau tidak ada, pinjam tulang belakang. Ini sumsum sudah kurang, dipinjam lagi. Ketika jalan klek, klok. Habis sumsumnya. Tua sedikit osteoporosis lah atau pengeroposan tulang lah, apalah banyak. Tulangnya kurang pelumas, itu sering banget. Kata dokter saya tulangnya kurang pelumas. Ya itu dari situ. Dari makan yang tidak tercerna kemudian memakan makan yang susah dicerna. Maka kesehatan kembali. Allah turunkan obat itu kepada kita. Kepada kita sendiri. Bagaimana kita? Ini kita belum kita belum bicara makan dan lain sebagainya. Ya. Kita belum bicara makanan apa yang dimakan. Ya kan? Kita belum bicara juga minuman apa yang bagus buat kita. Bagi para pekerja, bagi para tukang becak, bagi para security, masing-masing kan beda. Jangan disamakan antara orang yang ngajar dengan security dengan tukang kendaraan yang Gojek itu, ya beda. Makanannya masing-masing itu beda. Jangan disamakan. Kebutuhannya juga beda, minumannya juga beda. Makanya warung itu pasti ada pelanggannya masing-masing. Itu warung itu tukang truk itu, sopir truk, itu di situ semua itu. Kalau tukang becak di sana, kan begitu. Kalau para pelajar, itu di situ tuh. Coba kalau orang kayak kita masuk ke warung yang biasa buat nongkrong supir truk, separuhnya saja kita nggak muat. Separuh bu, kurangi lagi, masih kayak gitu terus kan, betul nggak? Karena beda, kelasnya itu beda. Masing-masing orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Iya kan? Itu nanti ketika membahas tentang kaidah kesehatan klasik ya. Ya ini wakulu membahas tentang setengah ayat wakulu wasrubu wala tusrifu. Itu bicara masalah makanan, apa yang harus dimakan. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana diri kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa menyesuaikan diri dengan keseharian kita, emosi kita, mengatur waktu kita itu ya. Kapan kita tidur? Kapan kita tidur? Kalau ngantuk, gampang kan? Kapan kita makan? Kalau lapar, kan tadi penyakit lapar itu apanya? Makan. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Adab Syar'iyah. Adab syar'i. Adab syar'i. Kitab Adab Syar'iyah itu membahas tentang itu juga. Makan itu ketika lapar. Kenapa? Seseorang yang lapar itu berarti membutuhkan makanan. Sebagaimana seseorang yang haus membutuhkan, jangan balik-balik. Mau minum, kenapa? Lapar, enggak bisa. Kalau lapar itu makan mas. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tidak boleh kita minum dalam beberapa keadaan. Satu, tidak boleh minum ketika kita makan. Tidak boleh minum ketika kita olahraga. Tidak boleh minum ketika kita habis hubungan seksual. Tidak boleh minum bersamaan dengan makan buah. Tidak boleh minum setelah mandi. Oh gitu. Barang siapa yang makan kemudian minum, maka minuman ini akan merusak makanan. Apalagi makanan itu, minuman itu panas atau dingin. Gimana itu? Karena biasanya kita kalau ke warung langsung es teh, kan gitu kan? Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim tidak boleh makan, minum sehabis makan atau di saat makan. Beliau sebutkan dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Karena minuman dan itu akan merusak makanan yang ada. Terus gimana itu? Berarti kalau kita ke warung makan, minumnya apa? Saya cuma mau makan, gak mau minum. Saya lapar nih. Oh ya udah. Begitu dikasih makan keselak, minum. Tadi syukurin ya. Tadi aja kasih suruh minum gak mau. Bukan begitu maksudnya. Tetap antum sediain minuman. Kenapa? Karena ada alasan. Alasannya nanti kalau keselak kan minum. Kalau haus kan minum. Cuman kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah minum gitu maksudnya. Kenapa antum minum? Ya karena keselak tadi. Kenapa antum minum? Ya karena antum haus. Kalau antum makannya sayur asam satu mangkok, kemudian nasi satu piring, kemudian masuk semua dan nggak haus nggak apa ya ngapain minum?
Kenapa minum? Ya buat cakep-cakep saja, kan yang namanya makan harusnya ada pantesnya itu. Ya ini yang jadi masalah. Antum itu pantesnya yang jadi masalah. Kebutuhan tubuh, Mas. Kebutuhan tubuh. Tapi kayaknya habis hubungan seksual saya haus. Ya minum. Habis hubungan seksual nggak boleh minum. Tapi kalau haus, ya kan minumnya karena haus, bukan karena habis hubungan seksual, paham nggak? Minumnya karena haus, bukan kan? Habis olahraga haus nggak? Minum nggak? Tapi minumnya karena haus, bukan karena habis olahraga. Kalau habis olahraga nggak haus ya nggak usah. Sholat olahraga kan, menggerakkan tubuh. Habis sholat minum? Enggak juga kan. Habis sholat nggak haus ya nggak minum. Beliau sebutkan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Demikian. Artinya agar kita itu paham. Kapan waktu minum, kapan waktu makan. Jangan makan sambil minum. Tapi jangan pula nggak disediakan, kan udah kebiasaan kita. Kalau nggak kasih minum, biasanya haus atau keselak. Habis makan itu biasanya dibutuhkan. Kalau yang udah terbiasa maka lanjutkan.